Ya udah deh. Nah, Tes tes, apakah suara saya kedengaran? Dengar bang. Dengar Nopal. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafa Fahri Cairi. Di sini saya sebagai Teknik Mesin Angkatan 2024 sebagai bagian dari kadep pendidikan, bagian Departemen Pendidikan, yang dimana itu kita akan membahas tentang pelatihan Microsoft Excel. Jadi saya ini sebagai selaku MC dan moderator juga teman-teman. Jadi kita ini akan memberikan sebuah pelatihan yang berupa namanya Microsoft Excel yang akan dipandu oleh Abang Valerino. Sebelumnya izin kepada Abang Valerino, apakah sudah ada di sini? Ada bang, udah. Oke, jadi paling untuk
Abang Valerino bisa dipersiapkan dulu presentasinya. Dan untuk jadi untuk pelatihan Microsoft Excel ini kita akan mengetahui apa itu Microsoft Excel, terus bagaimana cara mengolah datanya, dan bagaimana cara tahu cara menginput data yang benar. Dan baik itu bagaimana untuk Abang Valerino, kami persilahkan untuk presentasinya. Oke, izin ya semuanya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Kedengeran bang. Oke. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Valerian Krisnaldi. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 23. Di sini mau bawa pelatihan untuk Microsoft Excel. Nah, ini untuk sekedar informasi aja. Pelatihan Microsoft Excel ini cuma seputar istilah kayak dasar-dasar aja. Soalnya kalau ngeliat dari pelatihan Excel yang kemarin, yang tingkatnya di mana itu intermediate, itu banyak yang mengalami kesusahan. Jadi sekarang ya di basic-basicnya aja yang bakal saya jelasin. Dan kalau misalkan teman-teman ada pandangan yang lain, kalian boleh langsung silakan aja, karena di sini kita sambil sharing aja. Ya mungkin langsung gue mulai aja ya. Mulai dari tahapan paling awal, itu sebenarnya kan ke file. Kalau mau ngebuat file baru kan ke situ, baru ke blank workbook. Cuma karena ini gue udah nyiapin master data segala macam, langsung aja. Nah di sini kan kalian lihat tuh ada A B C D E F G sampai tahingga lah istilahnya, sampai Z. Terus ke bawah juga sampai tahingga. Dimana kalau yang A B C D ini dia masuknya tuh ke kolom. Jadi jangan kebalik. Sedangkan kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya itu masuknya ke row atau baris. Nah terus kalau misalkan kalian udah nih, kalau kalian menyimpan sama kayak Microsoft Word, kalian bisa save atau mungkin save as kalau mau pakai nama yang lain. Kalau misalkan kalian mau open misalkan data kalian Excel yang lain, bisa cari open segala macam. Di sini udah ada. Nah, terus kalau kalian lihat nih, di sini kan ada ribbon ya, ada file home, ada tab file home, insert, draw, layout dan segala macam. Cuma biasanya tuh kalau yang bakal dipakai kalau buat selama perkuliahan tuh nggak jauh-jauh dari tab home lah. Apalagi kalau kalian mau buat praktikum, kalau tuh mau bikin rancangan biaya buat proposal dan segala macam, pasti nggak jauh dari sini. Di sini di home nih, di sini kan ada, tahu ini buat apa? Buat ganti font, buat font size. Ini sebenarnya sama aja fungsinya, cuma ini biar lebih cepat aja. Terus di sini ada align. Di sini align-nya tuh beda dengan Microsoft Word. Dimana ini kalau langsung gua kasih contohnya. Misalnya mau di rata kiri, ya udah rata kiri kan di sini. Kalau rata tengah di tengah. Kalau rata kanan yang di kanan. Terus di sini ada opsi baru lagi, di mana ada rata tengah, rata atas sama rata bawah. Kalau rata tengah dia bakal kayak gini. Kalau semisal ada ukuran row-nya tuh dia lumayan panjang. Misal gue bikin segini nih. Kalau bisa gue ngetik Excel, kan dia bisa berubah nih. Kalau lihat cara buat ngatur layout situ, pasti udah pada tahu juga. Nah terus apa nih? Kalian mau nanya? Kalau nggak ada gue lanjut. Di sini ada orientasi, cuma kalau kayak gini jarang dipakai. Terus ada wrap text, dimana wrap text tuh istilahnya kayak misal kalian mau ngetik di sini, misal ketik asal nih, tapi udah nggak muat, kalian bisa di wrap text saja. Nanti dia bakal ngikutin. Kalau udah di wrap text, nanti kalian mau ngetik seberapa panjang, dia bakal ngikutin sama row-nya. Terus kalau misalkan kelihatannya udah nggak enak, ya tinggal
lebarin aja. Itu. Nah, terus misal kalau ada kayak gini nih, kan mau ngetik tapi nggak cukup si ininya, kolumnya, kalian tinggal klik 2 kali aja di sini nih yang kayak panah 2, klik 2 kali dia bakal nyesuaiin otomatis. Nah kalau udah kayak gitu kan biar nggak narik satu-satu gitu. Terus kalau caranya biar mengubahnya ini sama semua, misalkan kolom F, G, H, I sama J ini kayak ukurannya mau sama, kan diblok aja, ditahan, baru kalian ubah. Nah dia bakal ngikut nih semuanya kayak gini. Mungkin sebelum gue lanjut ada yang mau tanya nggak? Gimana? Bisa dilanjut dulu Bang sebelum adanya pertanyaan. Oke. Terus gue mau lanjut ke bagian di sini nih. Ini maksudnya tuh kayak format teks. Kalau general berarti tuh dia nggak ada kayak aturan-aturannya. Jadi kalian mau ngetik apa aja bebas. Kalian mau ngetik tanggal, mau ngetik teks atau nomor tuh nggak ada aturannya. Kalau number ya berarti dia cuma khusus buat angka doang. Kalau currency berarti dia bakal nulis mata uang. Misal gua nulis gini, ya kan nggak tahu nih berapa. Kalau gua ganti jadi currency, ini currency-nya misalkan rupiah, jadi 200.000. Terus kalau mau buat ganti mata uangnya gimana ya tinggal diganti di sini aja nih. Bisa menjadi dolar, pound, euro, yuan dan segala macamnya. Cuma biasanya kalau buat keuangan gini dia nggak pakai currency tapi pakainya accounting. Jadi bedanya tuh sebenarnya cuma di sini aja sih biar kelihatan lebih rapi aja. Sedangkan kalau misalkan pakainya currency kayak gini jadi kelihatan kurang rapi. Nah terus ada date atau tanggal, terus ada waktu, persen, pecahan, dan sebagainya. Nah terus misal nih kalian dapat data sekian, terus mau kalian istilahnya tuh di buletin, kalian pilihnya yang ini nih. Yang decrease desimal, berarti desimalnya dikurang sampai nggak ada desimal sama sekali. Kalau mau ditambah nanti dia bakal balik lagi ke yang sebelumnya. Terus ada yang merge and center. Merge center ya berarti kalian ngegabungin kolom atau row-nya jadi satu. Ini kalau mau jadi gabungin tuh kayak gini, di merge tuh kan jadi satu. Kalau mau banyak sama row-nya sekalian bisa jadi kayak gini. Terus ada yang kelewat. Ini ada fitur-fitur kayak bold, italic, underline yang kayak biasanya. Terus ini ada border. Border tuh buat ngebikin table. Ada yang bottom, top, ada no border, ada yang all border, terus ada yang tebal. Nah, terus cara buat ngaturnya gimana? Kalau pakai cara gua, misalkan mau bikin table segini, kalian ketik CTRL sama 1. Nah, nanti dia bakal muncul nih format cell buat border. Nah, border itu bisa kalian atur kayak garisnya mau yang bergores, garis tebal, garis tipis. Terus bisa diatur mau di sini, mau di sini. Nanti dia bakal langsung jadi, tinggal di oke. Dapat nih. Terus kalau kalian mau ganti warna, tinggal pilih ini aja. Bisa mau kuning atau merah. Nah kalau udah, lanjut ke bagian sheet. Nih yang sheet tuh yang ini nih, yang udah gua ganti namanya. Jadi sheet tuh istilahnya kayak buat ngebedain data aja, tapi masih dalam satu konteks. Misal di sini kan isinya sheet yang satu isinya data master kan, yang bakal diubah-ubah lah nantinya. Terus kalau yang sheet ini isinya rumus, sheet yang ini isinya bakal grafik. Nah ini terserah kalian mau bikin kayak gimana.
Itu fungsinya sih tuh kayak gitu. Nah terus kalau misalkan cara-cara buat naruh data input tuh ya tinggal kalian klik 2 kali. Gimana kalau udah, atau nggak kalian mau ngedit langsung di sini juga bisa. Kalau untuk fungsi-fungsi kayak copy, cut, sama paste ya kayak biasa aja. Misalkan Ctrl+C buat copy, kalau ngepastenya Ctrl+V. Terus kalau misalkan kalian mau nge-cut, kalian pilih Ctrl+X. Nah baru di Ctrl+V buat dipindah istilahnya. Dia bakal ngikut nih format-formatnya. Yang format Merchant Center. Nah terus kalau format yang sebelumnya dia bakal ngilang. Bakal ngikut sama yang baru karena di-cut. Nah terus misal gini, kalian udah ngebikin data banyak nih. Misal namanya, kalian udah bikin nama, apa ya, ada kayak udah ada polanya gitu. Misal ada nama Ajis nih. Tapi ternyata yang semua Ajis ini nih salah nih, harus diganti. Harus diganti ke misal Abdul. Kan ketik Ctrl+G. Ctrl+H. Buat namanya tuh find and replace. Jadi cari kata yang bakal diganti. Misal Ajis. Diganti jadi apa nih? Tadi kan gue bilang Abdul tuh. Nah kalau udah kalian klik replace all. Nah nanti dia bakal semuanya langsung ganti nih yang ada keywordnya Ajis ke Abdul. Itu juga berlaku buat misalkan huruf atau apapun lah. Asalkan apa ya, kepisah gitu. Perhatiin juga takutnya nanti banyak yang keubah kan. Terus lanjut. Jadi merge udah. Sekarang oh ya, gue mau jelasin yang indentasi. Nih, indent. Kayak gini nih contohnya nih. Ini kan istilah tuh kayak buat ngebikin paragraf kayak menjorok ke dalam lah. Tinggal kalian pencet nih. Kalau increase berarti nanti kalian bakal mengarah ke kanan. Kalau decrease berarti ke kiri. Dikurangin. Indentasinya dikurangin atau enggak ditambah. Nah terus masuk ke sebelum masuk ke rumus mau ngasih tahu aja kayak kalau di Excel ini kan nggak ada yang ini ya apa uppercase, lowercase segala macam tuh. Di sini opsinya tuh kalau nggak salah nggak ada ya, kalau nggak nemu. Nah itu pakai rumus bisa didapetin. Misal dari kata-kata ini nih, saya suka belajar Microsoft Excel. Copy. Terus kalian mau bikin ini nih kecil semua hurufnya. Berarti pakai rumusnya yang kalian ketik sama dengan dulu ya. Kalau setiap mau masukin rumus itu lower, baru buka kurung, terus pilih yang mau diganti di F25. Nah dia bakal kecil semua. Terus tapi kalau mau diubah ke gede semua gimana? Berarti upper diganti, tadi kan lower sekarang upper. Mau kapital atau kecil semua hurufnya harusnya nggak ngaruh ke rumusnya sih. Nah ini kan jadi gede semua nih. Terus kalau semisal yang dari kecil ini mau diubah, jadi tiap kata tuh ada huruf kapital lah. Berarti dia pakai rumusnya yang proper. Proper, pilih yang kecil semua atau yang gede semua. Jadi gini. Nah dia bakal berubah nih. Terus lanjut ke rumus. Lalu gue pakai data yang ini nih. Misal ada 5 data. Terus gue mau ngejumlahin. Kalau buat ngejumlahin kan kalian pasti udah pada tahu ya, pakai rumusnya itu yang sum. Berarti kalian ketik sama dengan sum. Kalian tarik semuanya. Baru di enter. Nah kan dapat nih total buat seluruh ini tuh berapa.
Jadi kalau misalkan kalau buat nambahin ini ya data itu nggak harus dari Zoom juga, bisa dari misalkan kalian pakai ini, pakai plus. Tuh dia kan bisa semua nih, tambah juga. Bedanya Zoom sama ini apa kalau menurut gua bakal kepake ya kalau misalkan kayak gini nih. Kalau perkalian, pembagian gitu-gitu lebih gampang pakai yang simbol biasa. Misal kalian mau dibagi nih kalau habis ditambah. Kalau dibagikan per, misal dibagi 2. Tuh dia langsung dapat hasilnya. Kalau mau pakai Zoom kan mau masukin itu agak ribet ya, takut salah segala macam. Mending saran gue pakai kayak gini aja. Atau misalkan kalian mau dipangkatin, berarti kalian pakai yang simbol apa nih, kutip. Misal kutip 2. Tuh dia hasilnya bakal berubah. Kalau mau dikali berarti pakai yang bintang. Kayak gitu aja. Nah, terus kalau buat nyari average, berarti kan nyari rata-rata nih dari semua data ini. Terus dibagi banyaknya datanya ada berapa. Jadi nggak perlu pakai perperan kayak tadi. Jadi dia otomatis. Langsung aja average. Buka kurung. Kalian tarik datanya semua nih. Enter. Nah kan udah dapet nih average-nya dari kelima data ini 9,2 juta. Nah terus ada opsi max, rumus max. Max itu buat nyari data paling maksimal deh. Data paling besar yang ada di data master kalian. Tapi kalau misalkan datanya cuma ada dikit kan gampang ya, udah kelihatan tuh 12 juta. Tapi kalau misalkan nanti kalian punya data terus ada ratusan, itu kan ngeliatnya bakal pusing ya. Jadi kalian bisa manfaatin rumus max ini. Kalian blok semuanya, enter. Nah udah ketemu. Begitu juga buat yang rumus min ini, sama aja. Buat nyari data yang paling kecil, kebalikannya. Tuh 6 juta. Nah terus kalau fitur count ini itu bukan buat nambahin hasil, tapi itu buat nentuin ada berapa banyaknya data yang ada di sini. Di sini kan udah ketahuan ya ada cuma 5 doang. Tapi balik lagi yang kayak gue bilang tadi, kalau misalkan datanya ada banyak, kan nggak mungkin kalian ngitung satu-satu tuh. Ya kan manfaatin rumusnya yang count ini. Misalkan mau yang ini datanya sama aja sih. Sorry. Lah, 0. Nah, gini nih, jadi 5. Ini kan ada 5 data, atau ada 3/5, jadi kayak gitu. Terus buat rumus yang if, dia tuh bakal kepake kayak misal kalian buat ngebikin kode. Nah di sini kan kalian nggak mungkin dong ngetik misalkan kodenya L nih, kalian mau ngetik laki-laki, itu kan banyak banget tuh, nggak efisien juga. Jadi kita pakai rumusnya if. Jadi rumusnya kayak gini nih. Sorry. If, terus data yang mau kalian tuju, terus kodenya apa, L. Nah ini nih kalau misalkan kodenya itu benar, berarti dia itu laki-laki. Tapi kalau misalkan ini bukan L, berarti dia perempuan. Jadi kayak gitu. Jadi kita masukin sama dengan ini. Sorry, salah kan. Sama dengan data ini, dikurung sama dengan kutip
L. Terus ketik koma, ketik laki-laki buat data yang benar. Jangan lupa buat di setiap ini dikasih titik 2 petik. Terus data yang kalau bukan L berarti perempuan. Enter. Aduh, ada yang salah berarti. Oke. Oh iya, belum dimasukin ya rumusnya. Jadi if sama dengan L nah, ini kan bakal kayak gini nih. Harusnya sesuai nih, kan L tuh buat laki-laki, E laki-laki, P perempuan, E laki-laki, P perempuan. Nah, terus tadi gue tariknya tuh ini nih, kalau kalian lihat yang plus gini, kalian tarik bawah, dia bakal ngikutin. Itu juga ngaruh buat ke, misal kalian mau ngetik nomor nih, tapi kan daripada satu-satu, yang penting kalian tarik aja langsung ke bawah. Nah, kalau misalkan 3 kayak begini, kalian ganti dari copy cell ke fill series. Nah, dia tuh bakal ngikutin buat ke bawah terus. Kalau misalkan kayak gini, kalian ganti lagi ke fill series. Gitu terus. Nah, terus kalau misalkan kalian udah terlanjur ngebikin table kayak gini nih, tapi kalian mau nambahin lagi, mau nambahin row di tengah-tengah sini, kalian bisa pakai, jadi kan klik dulu nih yang 6 ini, atau berapapun, kalian klik row-nya dulu, baru Ctrl Shift tanda plus. Nah, dia bakal otomatis nambah nih, tuh. Kalau misalkan mau kalian kurangin, sebaliknya, Ctrl Shift min. Sorry. Oh, dia gini ya. Atau enggak, kalau misalkan kalian nggak bisa, kalian cut aja data yang kelebihan di Ctrl X, baru kalian paste. Nah, gitu. Oke, mungkin ada yang mau nanya nggak dari yang gue jelasin tadi? Mungkin bisa dilanjut dulu Bang. Soalnya kalau buat dasar menurut gua segitu aja sih. Jadi kalau misalkan ada yang nanya tuh biar enak. Ya, siapa tahu bisa gua bantu gitu. Oke, jadi karena sudah selesai untuk bagian fitur-fitur dasar dari Microsoft Excel, saya buka sesi pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya dong, Bang. Mau nanya Bang. Boleh kepada Bang Mirjam, dipersilahkan. Jadi gini, kan gue punya kasus, misalnya dia itu terkait menyusun data nih. Nah, misalnya gue ada absensi nih. Nah, itu nama-namanya kan gue harus ngerekap absensi, berapa hadir orang-orang yang berapa jumlah orang yang hadir setiap pertemuan gitu. Nah, itu dalam studi kasus kayak gitu tuh, apakah kita itu bikin praktisnya itu pakai rumus atau pakai manual gitu? Apakah ada solusi nggak di kayak gitu, di kasus-kasus kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau ini gue langsung jawab ya. Kalau kayak gitu tuh menurut gua rumus nggak efisien, karena itu balik lagi ke kalian yang nyusun data, dapat datanya dari mana. Misal kalau dari bikin Google Form nih, kalau buat absen gitu kan lebih enak tuh, lebih tertata.
Jadi kalau misalkan kalau udah dapetnya data asal, ya agak susah sih. Oh ya, gimana Ja? Jawab nggak? Oke, jadi bagusnya itu pakai Google Form ya. Jadi kalau semisal dia absennya itu pakai kayak kertas manual nih. Nah ini kayak di studi kasusnya absensi pelatihan TAN gitu. Misalnya kan pelatihan BBM bimbingan akademik. Nah itu kan absennya kan kita manual, ada yang manual juga. Nah di setiap hari itu apakah ada, mau nggak mau kan kita pasti manual kan. Nanti pas di rekap kita kan merekap tuh. Nah itu bagusnya itu studi kasusnya kita mau pakai rumus apa gimana gitu bagusnya. Enaknya. Oke. Nggak, maksudnya gue menanya itu maksudnya ngerekap kayak gimana dulu? Ngerekap yang di akhir. Misalnya di akhir itu ada beberapa misalnya ada tiap orangnya itu dia hadir 10 gitu, izinnya 1 gitu. Gitu. Oke, kalau menurut pemahaman gue, yang gue udah alamin juga ya kalau buat ngerekap, gue masih manual sih kalau jujur ya. Kalau buat rumus-rumus yang kayak gitu gue masih belum tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira? Berarti bagusnya itu enaknya pakai manual ya, karena lebih biar presisi aja gitu kalau pakai manual. Ya itu gimana enaknya aja sih. Cuma kalau dari gue enaknya manual, tapi kalau udah disusun. Oke, makasih infonya. Makasih Mas Valen. Ya, sorry satu lagi gue lupa jelasin yang grafik. Misal nih gue, kalau grafik ada di insert, di tab insert. Misal kalian mau bikin grafik, mau yang kolom apa mau yang line, bebas, tergantung kebutuhan kalian, atau mau bikin pie chart. Jadi kalian langsung di blok aja data-datanya, nanti dia bakal otomatis kebaca jadi 2. Ada nama sama misalkan ada hasil penjualannya berapa. Terus gue mau naruh misalnya gini, dan dia bakal otomatis kayak gini nih ngebikin chart. Kalau misalkan mau ngebikin pie chart juga bisa. Jadi gini, tuh, mungkin kayak gitu. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, mohon izin Bang, izin bertanya Bang. Ya boleh, Pak. Izin perkenalkan diri dulu, sebelumnya saya Hikmah Akbar Mendoni, angkatan 24. Izin Bang, saya kan dapat kasus misalkan kayak yang semester 1 kemarin kan kita untuk angkatan 24 kan ini praktikum fisika terapan ya Bang ya. Nah itu kan disuruh ada di beberapa modul itu bikin diagram Bang. Bikin diagram. Nah itu terus ada beberapa yang laptopnya itu kayak padahal data-datanya udah diblok semua. Harusnya kan dia ngebentuk ya naik turunnya. Nah tapi kok malah datar gitu Bang. Itu solusinya gimana ya Bang? Maksudnya datar tuh kayak gimana? Nggak ada datanya muncul? Ya, jadi nggak ada data yang muncul. Nah kalau kayak gitu, nih pas kalau kalian klik chart nih, kalian pastiin yang biru sama atau warna-warna lainnya tuh dia di data yang kalian mau. Kalau semisal datanya nggak ke input ya, misal gue tarik ke bawah sini nih, tuh, dia kan bakal kayak gitu tuh, dia datanya nggak bakal input. Apalagi kalau misalnya kayak gini, kan nggak kedetek sama sekali. Jadi kalian pastiin nih, kalau kalian mau bikin chart, kalian blok dulu semuanya nih yang kalian perluin, baru ke insert buat milih chart yang kalian pilih. Jadi gitu. Gimana? Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Lagi nggak? Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman?
Mungkin gua mau nanya dulu Bang, ngapa sih Microsoft Excel ini sangat diperlukan bagi dunia teknik, dan apakah di Microsoft Excel ini akan terhubung dengan mata kuliah kita gak sih Bang gitu? Kalau pentingnya Excel tuh pasti penting banget sih. Kan ini mencakup nggak cuma MK, tapi ke banyak hal gitu. Misal nih kalian, ya kayak tadi kayak praktikum Vista buat bikin chart, bikin diagram. Terus kalau misalkan kalian ikut PKM nih, PKM kan kalian juga ada ngerancang anggaran biaya kan, itu kan pakai Excel juga tuh. Dari situ bisa kepake. Terus atau kalian buat bikin proposal, itu bakal kepake banget. Jadi buat di dunia teknik, nggak teknik doang sih sebenarnya, itu kepake banget sih. Apalagi buat kalian kerja tuh pasti bakal kepake banget. Yang dimana nanti tingkatan itu bakal lebih tinggi lagi lah, lebih kompleks dari ini. Ini kan masih istilahnya dasar banget lah, masih pengenalan gitu. Gue juga masih belajar kayak gitu. Yang bertanya Bang di kolom chat, apakah pas praktikum dipakai gak Bang gitu? Pas praktikum dipakai terus pasti. Kalau kalian misalkan dapat, misal buat ngitung perhitungan nih, misalkan buat proses manufaktur, misalkan kalian buat ngitung pemakanan, itu kan ada banyak tuh, ada berlembar-lembar lah rumusnya. Kalau kalian mau ngetik manual kan capek kan, jadi kalian pakai tuh Excel, kalian sesuaiin aja rumusnya gimana, nanti kalian tinggal copy aja rumus-rumus hasil-hasil yang udah jadi. Nanti kalian bakal ngerasain juga kok. Jadi kayak gitu, bakal kepake banget. Oke Bang, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita penutupan? Karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin terima kasih Bang Valerino atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa untuk Microsoft Excel ini sangat penting bagi untuk mengolah data, yang dimana itu kita bisa buat praktikum juga bisa buat mengolah anggaran untuk PKM, untuk proposal itu juga bisa teman-teman. Dan di Microsoft Excel ini bisa terdapat fitur-fitur dasar yang dapat kita pelajari, yang mungkin bisa dipelajari juga, yang dimana itu ada fitur kolom dan fitur baris juga, dan fitur kolomnya ini bisa kita ubah-ubah panjangnya, dan ada wrap text juga yang dimana bisa yang bisa menulis tanpa memikirkan panjang juga. Dan kalau pada saat mengolah data kita juga tahu fitur-fitur apa aja yang dapat di Microsoft Excel ini, seperti summary, average, max atau maksimum, min atau minimum, dan count dan if, yang dimana itu sangat berguna sekali teman-teman bagi yang ingin mengolah data tersebut. Dan juga kita juga bisa menggunakan fitur chain ataupun dan sebagainya itu di bagian insert, yang dimana itu pada saat kita sudah mendapatkan datanya, kita dapat menggunakan chain itu untuk menentukan grafiknya. Mungkin sekian dulu pelatihan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Valerino Krisnaldi atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.